Edmar ini seorang anak muda pengangguran yang mempunyai hobi mengintip tetangganya yang sedang mandi. Wanita yang sering diintip oleh Edmar bernama Karisma. Karisma sendiri mengetahui kalau Edmar sering mengintipnya. Akan tetapi Edmar dan Karisma malah terlibat asmara percintaan. Bagaimana ya kisah mereka selanjutnya? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya dengan versi ngadongeng film. Totoo naman na hindi niyo ako pinabayaan. Pero minumulay. Kisah berawal dari seorang ibu yang bernama Loleng. Ketika itu Loleng akan segera mandi dan ia akan pergi ke pasar. Tapi sial, air di dalam toiletnya tidak ada dan ia segera memanggil anaknya yang bernama Edmar. Ay, aga-aga. Ibu Loleng sangat kesal pada anaknya karena Edmar seorang pemalas dan Edmar tidak memiliki pekerjaan. Edmar terpaksa terbangun untuk mengambilkan air untuk ibunya mandi. Tapi air tidak mengalir ke rumah Edmar dan Edmar mengambil sebuah karet untuk memperbaiki saluran air yang bocor. Bergegaslah Edmar menyusuri pipa air itu untuk menemukan sumber air yang tidak mengalir. Edmar pun dibawa ke suatu tempat yang dimana Edmar bisa mengintip tetangganya yang sedang mandi. Sementara itu di tempat lokasi berjualan Ibu Loleng, tengah ramai perseteruan antara pemilik pasar dengan sebuah koperasi. Pemilik pasar mengklaim kalau koperasi harus membayar uang sejumlah 3 juta peso karena tidak mempunyai izin atas didirikannya pasar tersebut. Tentunya ibu-ibu yang berjualan di pasar itu sangat khawatir akan kehilangan mata pencahariannya. Nawala na nga siya. Ang talagang pangalan nun. Malam harinya, Bu Loleng mencoba bercerita pada anaknya tentang situasi di pasar. Ibu Loleng meminta pada Edmar agar melanjutkan sekolah supaya Edmar tidak sulit mencari pekerjaan. Tapi apa daya, Edmar tidak mendengarkan nasihat ibunya. Dan itu membuat Ibu Loleng marah pada anaknya. Naririnig mo ba yung mga sinasabi ko? Sorry po, di ko po narinig. Edmar masih penasaran dengan tetangganya itu. Sehingga Edmar kembali lagi untuk mengintip wanita itu dan mengikutinya. Ternyata wanita itu bernama Karisma dan ia tinggal bersama ayah angkatnya yang bernama Vicenza. Vicenza mengidap stroke dan ia hanya mengandalkan Karisma untuk merawatnya. Tak hanya merawat saja, Vicenza selalu meminta jatah ekstra pada Karisma. Dan mau tak mau, Karisma pun harus menurutinya. Ano ba bang gugustuhin ko? Sementara itu, ibu-ibu di pasar sedang melakukan pertemuan. Mereka sangat cemas atas nasib mereka. Namun, koordinator pasar mengatakan kalau mereka masih bisa bernego dengan pemilik lahan pasar. Natin sa korte at mahuhuli natin siya. Lelah beraktivitas seharian, Bu Loleng meminta Edmar untuk memijitnya. Dan di saat itu Edmar bertanya, di mana ayah ibu pertama kali bertemu. Ibu Loleng pun menceritakan awal mula dirinya bertemu dengan ayah Edmar. Ayah Edmar sangat baik dan ia tidak pernah menyakiti dirinya. Umur mereka terpaut cukup jauh. Tetapi Ibu Loleng sangat mencintai suaminya sampai saat ayahnya Edmar meninggal. Never kaming ano. Dasar pria pengangguran. Edmar kembali mencoba mengintip Karisma yang sedang mandi. Tapi sayang, kali ini Edmar harus ketahuan oleh Karisma. Bukannya marah pada Edmar yang telah kepergok mengintip dirinya. Karisma malah mengajak Edmar untuk bermain futsal bersamanya dalam keadaan hujan. Sejak kejadian itu, Edmar terlihat bahagia dan Edmar terlihat cukup rapi. Ibu Loleng pun mencurigai Edmar kalau anaknya telah mempunyai pacar. Ibu Loleng hanya berpesan pada Edmar agar berhati-hati dengan seorang wanita. Lalo na, nung pinapormahan niya pa lang ako. Cuaca hari ini cukup cerah dan Karisma mengunjungi pasar untuk berbelanja. Karisma pun membeli minuman pesanan Vicenza.
Kemudian wanita pedagang itu menceritakan situasi terkini yang terjadi di pasar. Karisma sungguh terkejut mendengar keluhan para pedagang di pasar itu. Dan Karisma mengatakan, semoga masalah ini cepat Pero selesai. inalalayan ko pa rin. Kemudian, Karisma memutuskan untuk segera pulang dengan menggunakan bentor. Setibanya di rumah, Karisma dikejutkan akan kehadiran Edmar di rumahnya. Dan Edmar langsung meminta jatah pada Karisma. Vicenza mendengar suara gaduh di dapur, dan ia langsung memanggil Karisma sembari menghampiri sumber suara itu. Tentu saja, Karisma berlaga baik-baik saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi Vicenza masih penasaran akan sumber suara dari toilet. Ketika dicek di toilet, Vicenza tidak menemukan apapun, dan Karisma langsung membawa Vicenza ke ruangan tengah. Dengan secara sembunyi, Edmar berhasil keluar dari rumah itu. Lalu Edmar kembali pulang, dan ia sangat kesal karena belum sempat menuntaskan permainannya. Di saat yang bersamaan, datang teman ibunya yang bernama Susan. Susan ini seorang pegawai salon panggilan, dan di hari ini, Susan sudah ada janji untuk bertemu dengan Ibu Loleng di rumahnya. Ketika itu, Susan mencoba merayu Edmar yang kini telah bertumbuh dewasa. Karena lagi ruwet, akhirnya Edmar menuntaskan permainannya bersama Susan, teman ibunya. Lagi-lagi permainan itu tidak tuntas. Ibu Loleng keburu pulang ke rumah dan Edmar langsung pergi ke toilet. Teka lang po, nandiyan si Edmar. Di malam hari turun hujan deras, tetapi Edmar berniat akan mendatangi rumah Karisma. Saat Vicenza tertidur, Edmar langsung memanggil Karisma, dan mereka melanjutkan permainan ke babak berikutnya. Akhirnya, Edmar telah tuntas untuk menjalankan misinya, dan ia kembali pulang. Keesokan harinya, Vicenza kedatangan tamu pengacara yang bernama Jimmy Acosta. Jimmy ini sengaja diundang oleh Vicenza untuk mengurus surat-surat wasiat apabila dirinya telah berpulang. Di surat wasiat itu, semua warisan Vicenza akan jatuh pada Karisma, termasuk uang sebesar 20 juta peso dan beberapa lahan perkebunan. Jimmy pun penasaran akan sosok Karisma, dan Vicenza pun memperkenalkan Jimmy pada Karisma. Si Tony Jimmy. Jimmy. Sebenarnya Karisma ini anak dari teman karibnya yang telah meninggal, dan Vicenza lah yang merawat hingga kini. Tampaknya pengacara Jimmy menaruh hati pada Karisma akan sosok kecantikannya. 12 anyos hanggang 22. Ano nga po ang tunay niyong pangalan? Tiba-tiba Karisma mendatangi rumah Edmar, yang dimana Edmar sedang asik berduaan bersama Susan. Edmar pun langsung meninggalkan Susan, dan ia menghampiri Karisma. Di bawah sebuah bentor, Edmar dan Karisma beradu mekanik, dan setelah itu, Karisma menceritakan siapa sosok pria Vicenza yang tinggal bersama dirinya. Pero puro nasa probinsya. Suatu hari, Edmar dan Karisma kepergok oleh Vicenza. Edmar berhasil melarikan diri, dan Karisma mencoba meminta maaf atas kehilafannya pada Vicenza. Gusto mo kong iwan. Ayoko mamatay ka. Edmar semakin cemburu melihat kedekatan Karisma dan Vicenza. Edmar juga mempunyai rencana akan menghabisi Vicenza. Ternyata niat Edmar benar, ia lakukan, dan diam-diam Edmar memasuki rumah Karisma. Saat Vicenza tertidur, Edmar langsung mengayunkan parangnya dan melukai Vicenza, sehingga Vicenza berpindah alam. Kegaduhan pun terjadi, dan Karisma melihat Vicenza yang tak berdaya atas perbuatan Edmar. Dengan sebuah pistol, Karisma pun menembak Edmar. Akhirnya polisi pun datang, dan Edmar bisa diselamatkan meski ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
Dengan uang warisan dari Vicenza, Karisma menyuruh Jimmy untuk segera menyelesaikan sengketa lahan pasar. Ayaw niya magpakilala eh. Dan akhirnya, Jimmy dan Karisma memulai hubungan yang baru dan mereka pindah ke kota yang lain. Dan film pun harus berakhir. Bye.